Oke, kita bongkar sama-sama ya. Sumber kami ini mengungkap sebuah cerita yang tersembunyi jauh di balik berita-berita utama. Jadi, gimana ceritanya amukan seorang Donald Trump itu ternyata bisa nyambung sama sebuah jebakan yang katanya udah dirancang buat Presiden baru Indonesia? Jadi semuanya ini berawal dari satu insiden yang kelihatannya sih nggak ada hubungannya ya. Seorang pilot Amerika yang pesawatnya jatuh di Iran. Nah cerita resminya bilang misinya sukses, pilotnya berhasil diselamatkan. Tapi gimana kalau semua itu bohong besar? Sumber kami bilang kebohongan inilah yang jadi pemicu efek domino global. Oke, kita lihat dulu deh cerita yang disebar ke publik. Jadi ada versinya Amerika, ada juga versinya Iran. Dan seperti yang bakal kita lihat, kedua cerita ini, wah beda banget, kayak langit dan bumi. Nah, disinilah ceritanya jadi runyam. Amerika Serikat ngeklaim misinya ini sukses total, tanpa ada korban satupun. Di sisi lain, Iran malah ngerilis foto-foto puing peralatan militer dan bilang ada puluhan korban dari pihak Amerika. Kan aneh ya, dua-duanya nggak mungkin benar. Jadi, kita punya dua cerita yang saling bertolak belakang. Satu bilang sukses besar, satunya lagi bilang gagal total. Nah, menurut sumber kami, yang benar itu bukan keduanya. Ada versi ketiga, sebuah cerita rahasia yang sengaja ditutup-tutupi oleh kedua negara. Yuk, kita masuk lebih dalam ke versi rahasia yang ketiga ini. Kata sumber kami, apa yang sebenarnya terjadi itu bukan kemenangan atau kekalahan, tapi sebuah kegagalan yang memalukan yang ditutupi dengan sangat-sangat rapi. Gini nih, alur ceritanya menurut sumber. Pilotnya ternyata selamat dan berhasil kirim sinyal darurat. Tapi misi penyelamatan yang pertama malah gagal total, ninggalin banyak peralatan canggih di lokasi. Nah, biar teknologinya nggak direbut musuh, Amerika katanya ngambil langkah drastis. Mereka ngebom sendiri peralatan mereka. Akibatnya, Iran jadi gampang banget ngeklaim penghancuran itu sebagai kemenangan mereka. Sumber ini bahkan nyebutin satu istilah buat tindakan se-ekstrim ini, namanya Hannibal Egg. Intinya tuh lebih baik hancurin aset sendiri, termasuk nyawa personel, daripada jatuh ke tangan musuh. Ini klaim yang serius banget loh, menunjukkan betapa tingginya taruhan dalam operasi militer kayak gini. Terus kenapa repot-repot ngelakuin ini semua? Ternyata, ini bukan cuma soal malu. Ini soal menjaga citra atau proyeksi kekuatan sebagai negara adidaya yang nggak terkalahkan. Karena dalam dunia geopolitik, persepsi itu kadang sama pentingnya dengan kekuatan itu sendiri. Sedikit pun kelemahan nggak boleh kelihatan. Dan disinilah insiden kecil di Iran tadi mulai terasa dampaknya ke seluruh dunia. Menurut sumber, ketegangan akibat kegagalan yang ditutup-tutupi ini sengaja diciptakan untuk memicu krisis energi. Krisis yang bakal bikin harga BBM di seluruh dunia meroket. Sumber ini bahkan ngasih angka spesifik $120 per barel. Bayangin deh, kalau harga minyak naik setinggi itu, bakal ada tekanan ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia. Terutama buat negara-negara berkembang yang sangat bergantung sama impor minyak. Dan disinilah ceritanya berbelok tajam langsung ke halaman depan politik Indonesia. Sumber kami mengklaim kalau krisis energi global ini bukan kebetulan. Tapi ini adalah bagian dari skenario besar yang sengaja dirancang untuk menjebak Presiden Prabowo yang baru menjabat. Nah, ini yang namanya jebakan Batman. Situasi serba salah. Coba bayangin ya, kalau Presiden naikin harga BBM buat nyelamatin anggaran, resikonya apa? Demo besar-besaran, kerusuhan sosial yang bisa dimanfaatin lawan politiknya. Tapi kalau harganya ditahan, nggak dinaikin, anggaran negara yang jebol, utang numpuk, pemerintahannya jadi kelihatan lemah. Maju kena, mundur kena kan? Jadi siapa dong dalang di balik jebakan ini? Sumber kami menunjuk ke sebuah jaringan yang rumit banget. Ada nama besar kayak George Soros, ada kartel minyak regional, bahkan ada sosok misterius yang dijuluki Charlie Chaplin. Dan yang lebih bikin ngeri, sumber juga bilang ada media bayaran dan bahkan menteri dari dalam kabinet sendiri yang ikut bermain. Potongan puzzle terakhirnya adalah perilaku para pemimpin dunia. Sumber kami menyoroti amukan Donald Trump yang bisa dibilang aneh. Ini dianggap sebagai bukti kepanikan di tingkat tertinggi. Selain itu, ada beberapa prediksi suram juga buat masa depan. Sumber kami mengaitkan kutipan yang, jujur aja, sangat mengejutkan ini dengan Donald Trump. Bahasanya kasar banget, terus ditutup dengan praise be to Allah yang sama sekali nggak nyambung. Nah, ini digambarkan sebagai tanda kepanikan dan ketidakstabilan di level paling atas. Dan prediksinya nggak cuma itu. Sumber juga ngasih peringatan soal banjir uang palsu yang bisa memicu krisis, terus katanya bakal ada saham besar Indonesia yang ditendang keluar dari indeks MSCI yang bisa mengguncang pasar kita, sampai adanya LSM yang didanai Pentagon buat nyebar propaganda dan bikin kekacauan. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal.
Apakah semua ini, seorang pilot di Iran, jebakan politik di Indonesia, sampai amukan presiden, adalah bagian dari sebuah konspirasi global yang saling terhubung, seperti yang diklaim sumber, atau ini cuma serangkaian peristiwa acak yang nggak ada hubungannya sama sekali? Keputusannya ada di tangan Anda.